receh. Bareng sama gue Prisil yang pastinya nemenin keseharian kalian saat ini selama beberapa waktu ke depan dengan acara yang penuh keseruan, inspiratif, edukatif, sedikit absurd tapi penuh makna. Di Mabar akan ada sesi talk show dengan bintang tamu spesial kita yang spektakuler, inspiratif, dan pastinya selain itu akan ada keseruan yang melatih kekompakan, kehebohan, apalagi kalau bukan sesi games. Dan tentunya di akhir acara ada hadiah menarik dibagi pemenang kita yang akan menang di akhir nantinya. Gimana? Penasaran? Penasaran sama apanya nih? Penasaran sama kisah inspiratifnya? Penasaran sama hadiahnya? Atau penasaran sama keseruannya? Dan langsung aja kita sambut yang segmen pertama di Optik, obrolan pintar tapi asik. Oke, di segmen pertama yaitu di Optik, obrolan pintar tapi asik. Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Nggak cuma satu tapi ada dua, yang inspiratif, edukatif, dan berprestasi. Hari ini spesial banget, kita undang terlebih dahulu bintang tamu kita yang pertama, seorang perempuan yang meraih juara apa ya? Kita langsung aja lihat terlebih dahulu cuplikan berikut ini. Halo semuanya, nama aku Raisa Nabila dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan sekarang aku semester 7. Di tahun ini aku berkesempatan untuk mengikuti ajang pemilihan mahasiswa berprestasi atau Pilmapres Ubara Jaya tahun 2025 dan alhamdulillah aku mendapatkan juara 2 mewakili Fakultas Ilmu Komunikasi. Tentunya aku sangat senang sekali karena bisa membanggakan Vkom di ajang Pilmapres ini. Penasaran gimana cerita aku saat mengikuti Pilmapres? Stay tune ya! Oke, baru saja kita melihat cuplikan video dari salah satu bintang tamu spesial kita pada hari ini. Gimana kalau seandainya kita undang lagi aja, yaitu Raisa Nabila. Selamat datang. Selamat siang ya. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Cuaca lagi dingin banget ya. Iya. Emang pas banget buat kita ngobrol-ngobrol hari ini. Aduh, bener-bener. Gimana keadaannya, sehat awal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Cila gimana? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih ditanya kabarnya. Iya, oke. Oke. For information dulu nih untuk pemirsa pada hari ini, Raisa adalah juara 2 Pilmapres di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing terlebih dahulu sama bintang tamu kita. Kira-kira boleh nggak sih dikasih tahu dulu nih ke pemirsa Pilmapres itu tuh kayak gimana sih? Apa sih itu? Oke, boleh dong. Pastinya sobat Mabar di sini ya atau teman-teman pemirsa yang nonton penasaran. Lu Presnya mungkin penasaran? Penasaran banget sih iya, sebenarnya. Sebenarnya apa sih Pilmapres itu? Jadi Pilmapres adalah pemilihan mahasiswa berprestasi dan ini tuh sebenarnya bukan program dari Bhayangkara doang, tapi dari pusat, dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi juga kerjasama bareng sama direktorat lainnya. Jadi Pilmapres ini adalah ajang yang diperuntukkan untuk para mahasiswa berprestasi dari setiap universitasnya. Jadi nanti tuh dia ada acara pusatnya gitu. Tapi di setiap universitas perlu tuh untuk ngadain seleksi. Salah satunya tuh di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini. Dan di Pilmapres ini apa sih yang perlu disiapin atau apa aja yang jadi poin penilaian dari para juri gitu kan. Yang pertama tuh ada capaian unggulan, terus ada gagasan kreatif dan juga ada tes bahasa Inggris itu untuk yang keseluruhan gitu. Apa sih sebenarnya Pilmapres gitu. Berarti emang lumayan cukup komplit ya untuk Betul, seleksinya kayak gimana gitu. betul. Nah, ternyata kalau seandainya Pilmapres ini nggak cuma ada di Universitas Bhayangkara. Iya betul, nggak hanya ada di Universitas Bhayangkara, jadi di universitas lain ya, mau di Bekasi, Jakarta, Malang dan lainnya itu pasti tiap tahunnya ada seleksi Pilmapres ini buat para mahasiswanya gitu ya nantinya. Jadi juara dari masing-masing universitas ini nanti dikirim ke LDIC di wilayahnya, baru nanti diseleksi lagi atau berjuang lagi di tingkat nasional gitu. Keren banget ya berarti. Berarti ada kesempatan untuk para pemirsa nantinya Betul. untuk menjadi Pilmapres di tahun selanjutnya. Iya, siapa tahu jadi juara 1. Amin. Betul. Juara nasional ya? Iya, juara nasional membanggakan
kampus kita ini. Amin, kita Betul. doakan ya, semoga Amin. nanti ada yang lolos ke tahap yang nasional juga. Betul. Nah, tapi sebelum itu aku sendiri mau tahu dong cerita awalnya gimana sih kok tertarik dengan adanya Pilmapres ini gitu. Oke, jadi cerita awalnya itu, jadi Pilmapres kalau untuk seleksi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini kemarin diadain di bulan Juni 2025 ya tahun ini. Jadi waktu itu awalnya aku langsung ditawarin sama Pak Fadli, waktu itu masih jadi Sesprodi, ditawarin untuk tertarik gak nih mengikuti tawaran Pilmapres seleksi di Ubarajaya atas pertimbangan prestasi akademik, non akademik dan juga keaktifan di kampus gitu. Jadi karena menurut aku itu adalah very good Benar. choice ya, betul. kesempatan yang sangat menarik gitu ya, besar. Jadi kayak kapan lagi gitu kan mewakili Vkom, jadi makanya aku tertarik nih buat ikutan. Dan sebenarnya kalau buat di Vkom sendiri itu nggak ada seleksinya, jadi kemarin kalau aku kebetulan alhamdulillah langsung ditunjuk gitu. Tapi kalau misal untuk di fakultas lain yang di lingkup Ubarajaya mungkin ada proses seleksinya ya, yang beda-beda, itu tergantung kebijakan masing-masing fakultas gitu. Tapi persyaratannya memang per fakultas harus ngirimin satu orang dari fakultasnya untuk mengikuti seleksi di tingkat universitas. Kalau untuk di Bhayangkara sendiri, Pilmapres ini ada di bawah naungannya Biro Kemahasiswaan, jadi sama mereka itunya seleksinya gitu. Sebenarnya kalau saya dari Vkom sendiri mungkin bukan gak ada seleksi kali ya, tapi dari mata-mata nih biasanya nih. Biasanya aktif organisasi, Iya, terus betul. biasanya kalau sampai di kampus aktif juga ya. Nah mungkin alhamdulillah. ini salah satu dari mahasiswa berprestasi yang ada di Vkom yang kenotis nih, yang alhamdulillah banyak Alhamdulillah berprestasinya ya, juga, iya. makanya langsung dijadikan sebagai perwakilan dari Vkom. Betul. Itu gimana sih perasaannya pas tahu wah juara 2 nih gitu? Kalau perasaannya pastinya senang banget dan juga kayak merasa bangga karena sebenarnya ya Cila, jadi di Pilmapres ini kita tuh di yang kemarin di Bhayangkara kita disuruh untuk membuat gagasan kreatif. Kebetulan aku bawa. Boleh dong dilihat dong? Kasih tahu dong ke pemirsa. Nih kasih tau ke pemirsa ini aku kemarin bikin gagasan kreatif. Jadi sebenarnya dia kayak karya ilmiah gitu sih. Ya kurang lebih kayak karya ilmiah, gagasan kreatif. Dan di gagasan kreatif ini temanya itu ada SDG, Sustainable Development Goals yang ada 17 itu, terus juga ada kampus berdampak, sama ada revolusi industri 4.0. Jadi aku kemarin milih SDGs yang poin kelima tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan gitu. Jadi intinya tuh gagasan kreatif adalah apa sih yang kalian tawarin tentang suatu solusi atau tentang suatu masalah gitu, solusi apa yang kira-kira kalian tawarin gitu kan, namanya juga gagasan kreatif gitu ya. Terus yang berikutnya selain seleksi gagasan kreatif ini ada juga penilaian dari segi capaian unggulan. Jadi capaian unggulan itu kayak portofolio lah, portofolio. Jadi kemarin aku diminta untuk ngumpulin sertifikat dari semester awal sampai sekarang, sertifikat organisasi, kepanitiaan, magang atau apapun itu yang memang menunjukkan bahwa kita nih aktif nih di kampus gitu. Dan yang berikutnya setelah itu ada juga penilaian dari segi tes bahasa Inggris gitu. TOEFL ya berarti ya? Iya, kurang lebih kayak TOEFL, tapi kemarin spill dikit ini isi pilihan ganda soal gitu sih. Kebetulan dari UPT Bahasa ya itunya, soal bahasa Inggrisnya gitu. Terus habis itu yang terakhir, step terakhir adalah kita harus mempresentasikan si gagasan kreatif ini di hadapan para juri. Kebetulan jurinya dari jajaran kampus ya, kayak dari kepala biro, ada juga dari Warek 1 atau dari kepala lainnya gitu, untuk menilai mana nih kira-kira yang capable atau yang cocok untuk menjadi Pilmapres di Ubarajaya gitu. Sebenarnya kalau seandainya dilihat emang wah ini diambil langsung gitu dari Vkom, tapi ternyata perjalanannya panjang banget. Betul. Ya, mulai dari semester 1 yang harus kumpulin sertifikat, terus keaktifan organisasi juga, ditambah lagi tadi udah di spill mungkin buat pemirsa yang mau ikut ya di tahun depan, itu ada tes bahasa Inggris juga, ada gagasan ilmiah. Kalau untuk gagasan ilmiah ya, gagasan kreatif. Gagasan kreatif ini perlu berapa lama gitu untuk pengerjaannya sebenarnya? Sejujurnya kemarin itu persiapannya mendadak. Harus siap nih mendadak. Iya, harus siap yang mendadak. Tapi nggak apa-apa, itu adalah sebenarnya tuh menurut aku pribadi tuh challenge sih. Kayak betul. Jadi kemarin aku tuh di chat itu tanggal 4 Juni dan seleksinya itu di tanggal 13. Jadi mungkin hanya sekitar 1-2 minggu untuk menyiapkan ini. Dan tapi ini nggak sendiri, Prasi. Alhamdulillah kemarin aku dibimbing sama Bu Wici untuk mengerjakan ini. Jadi
alhamdulillah ada untuk diskusi lah gitu. Dan di tiap fakultas itu juga sebenarnya mereka kemarin keren-keren semua sih, gagasan-gagasan ditawarin. Ada yang mereka ngambil dari penelitiannya, ada yang dari jurnal Abdimasnya dan lain-lain gitu. Tapi dari banyaknya kesulitan ya, sebenarnya bukan kesulitan ya, dari seleksi ini ada nggak sih yang menurut Raisa tuh lebih kayak wah ini pressure-nya di sini tuh sebenarnya gitu, apa di gagasannya atau mungkin pas bahasa Inggrisnya atau apa gitu? Mungkin ini ya, persiapannya sih lumayan agak challenging karena kan pastinya kita tuh pengen ya nyiapin yang terbaik gitu ya, apalagi untuk bawa nama Vkom, karena di tahun lalu pun yang aku tahu Vkom ini juga ikut di Pilmapres gitu, cuma belum berhasil untuk meraih juara. Makanya itu adalah salah satu hal juga yang bikin aku semangat atau motivasi untuk kayak pokoknya tahun ini Vkom minimal banget harus 3 besar gitu. Dan ternyata Walaupun tercapai. 7 fakultas lainnya iya alhamdulillah tercapai gitu. Keren banget. Oke, boleh nggak sih di-sharing nih ke pemirsa semuanya, kira-kira ada nggak sih pembelajaran yang bisa diambil gitu dari proses ini seleksinya atau mungkin dari perjalanannya sampai akhirnya jadi juara gitu? Sebenarnya kalau untuk pembelajaran yang pastinya ini buat teman-teman ya sobat mabar atau yang masih di semester awal, mungkin kalian tuh bisa banget perbanyak yang namanya kayak portofolio, misalnya kayak kalian aktif di kampus, terus juga pembelajaran lainnya kayak misalnya ikut organisasi, terus juga di setiap matkul atau ada project itu aktif. Jadi kalian tuh ngumpul-ngumpulin nih banyak portofolio atau sertifikat yang bisa build up juga ya? Iya, skill kalian gitu untuk di kampus. Jadi nanti dari itu akhirnya bisa untuk ngumpulin prestasi yang mungkin siapa tahu next tahun depan salah satu dari sobat mabar ada yang nonton ya? Iya, yang nonton. Langsung jadi juara satu tingkat betul. nasional ya? Tingkat nasional, tingkat Ubareja atau apapun itu, karena menurut aku itu adalah salah satu pencapaian yang alhamdulillah membanggakan, karena juga iya, karena juga alhamdulillah bisa punya manfaat lah untuk diri kita sendiri gitu. Oke, itu sebenarnya pengalaman terus sekaligus jatuhnya udah terasa termotivasi. Tapi sebenarnya aku mau tanya deh, tadi kan udah sempat dibilangin kalau kita harus ngumpulin sertifikat akademis kayak organisasi, keaktifan dan yang lain-lainnya. Kalau seandainya di luar akademik itu bisa nggak sih? Bisa, kemarin aku juga nambahin sertifikat magang, terus juga sertifikat yang berkaitan memang masih di seputar itu sih, masih bisa kok gitu. Yang penting ada pencapaian, misalnya kalian sama magang nih dapat best intern atau kayak berhasil ngerjain suatu project gitu. Dan dari Bayangkara sendiri kemarin pas Pilmapres itu kita juga dapat sertifikat. Boleh di-spill dong? Boleh di-spill dong? Sorry. Nih, kita juga jadi teman-teman kemarin juga Pilmapres ini semuanya sih yang ikutan, gak cuma juara doang, dapat sertifikat gitu. Jadi kan lumayan juga nih nanti sertifikatnya buat boost up portofolio kalian di next siapa tahu mau ikut ajang lagi atau mungkin untuk portofolio yang bermanfaat gitu. Betul banget. Jadi kalau seandainya buat pemirsa semuanya, mulai dari sekarang apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang punya kesempatan, tolong langsung ambil aja kesempatannya. Betul. Bener banget ya, karena kita nggak tahu nanti kita akan jadi apa. Siapa tahu nanti kita akan menjadi pengganti mahasiswa-mahasiswa berprestasi seperti Kak Raisa ini. Pokoknya kalau misalnya ada kesempatan diambil aja, meskipun kalian ngerasa kayak ragu atau gimana, selagi memang itu masih ada di kemampuan kalian, itu diambil aja, coba, daripada nanti nyesel di belakangan, Cila. Iya bener. Kadang tuh kalau seandainya penyesalan kan datangnya emang terakhir ya. Jadi pas yang lainnya udah pada pendaftaran. Bener, kalau seandainya namanya pendaftaran. Betul. Nah, kadang tuh kalau seandainya pas udah ngeliat orang-orang kok udah jadi ini, berprestasi apa segala macam, kita yang baru nyadarin, oh iya kenapa kemarin gak diambil ya, kok sayang banget ya gitu. Tapi kalau seandainya selama ini tuh ada nggak sih kesulitan selama berproses gitu? Kalau kesulitan pastinya tiap orang punya kesulitan, tapi gimana caranya kita menghadapi kesulitan itulah, biar kayak tetap semangat, harus tetap ingat kalau misal konteksnya di kampus ya, harus tetap ingat juga sama goals apa sih yang sebenarnya pengen dicapai gitu di kampus gitu. Iya betul. Kayak mungkin dari sini pemirsa semuanya punya goals, pengen lulus tepat waktu atau mungkin pengen berprestasi sebagai mahasiswa unggulan, kan gak ada yang tahu ya. Iya benar. Itu makanya membangun motivasi dari awal. Gak apa-apa punya mimpi. Gak apa-apa punya mimpi. Gak apa-apa punya mimpi, apapun itu yang penting kalian usaha, berdoa, yakin kalau bisa kalian bisa gitu.
Dan ditambah lagi kalau seandainya sejauh ini nih dari proses Filmapres ini itu disupport banget ya berarti sama fakultas sendiri. Betul, disupport dan juga dibantu juga sama fakultas gitu sih. Ya, berarti memang dari secara support juga kita dikasih dan yang lain-lain juga otomatis tuh benar-benar kita disupport untuk bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Betul. Nah, ini sekian bintang tamu kita yang pertama. Masih ada bintang tamu kita yang kedua atau selanjutnya yang inspiratif, edukatif dan pastinya juga bikin kalian wah ini kayak geleng-geleng kepala, keren banget. Selanjutnya kita kedatangan bintang tamu yang berhasil mengikuti student exchange ke Universitas of Mindanao, Filipina. Dan kita lihat terlebih dahulu cuplikan video berikut. Mayung Adlau. Hai, aku Nazwa Syaukina, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 5. Alhamdulillah, aku merupakan awardee dari program pertukaran pelajar fall semester 2024 di University of Mindanao, Philippines. Aku seneng banget bisa belajar banyak hal di UM, dan untuk teman-teman, kalau mau tahu cerita lengkapnya, stay tune ya! Oke, mari kita sambut Nazwa Syaukina. Hai, halo, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya? Boleh dong? Alhamdulillah baik ya. Aduh seneng banget deh bisa di sini sama orang-orang hebat. Aduh, jadi pengen guling-guling. Jangan dulu ya. Jangan dulu Iya, ya, jangan dulu. Harus tenang dulu. Oke. Nazwa Syaukina ini sebagai student exchange ke Universitas of Mindanao, Filipina. Betul. Wah, jauh banget ya. Iya, jauh memang. Biasanya kalau misalnya pertukaran pelajar kan biasanya ke universitas-universitas yang ada di Indonesia ya. Kalau kali ini kita harus ke luar negeri gitu. Boleh nggak sih? Ini langsung aja kali ya. To the point aja nih. To the point aja nih. Cerita awal tuh kayak gimana sih sampai akhirnya bisa student exchange gitu? Sebenarnya gini, dari awal itu sebenarnya aku udah tahu soal ada program exchange student ini itu dari hari pertama PKKMB. Karena ngelihat ada cutting kan, yang talk show gitu. Nah, aku tuh cerita ke mamaku, "Mah, ada program ini loh." Mamaku langsung kayak, nggak usah ya gitu. Dari awal Udah langsung no ya gitu. sebenarnya nggak boleh ya gitu. Nah iya, cuman di semester 2 itu waktu lagi mau persiapan UTS tiba-tiba banget aku dikontak sama Prodi, sama Pak Syahrul, ditanyain soal tertarik gak untuk ikut seleksi gitu. Tapi ikut seleksi ini itu harus berdasarkan juga izin dari orang tua. Akhirnya ngomong sama mama kayak, boleh nggak ini dapat kesempatan nih buat ikut seleksinya doang kok gitu. Ya udah deh coba aja sana gitu. Akhirnya udah tuh ikut seleksi itu. Jadi seleksi itu banyak ada beberapa hal yang perlu disiapin kayak tes TOEFL, terus nulis esai, sama kita tes psikotes sama interview gitu. Jadi lumayan banyak juga ya untuk tes-tesnya. Dan alhamdulillah berhasil semua terjalankan. Alhamdulillah berhasil ya. Alhamdulillah berhasil karena udah pergi ya. Iya dong. Udah pulang juga. Udah pulang sebenarnya kita jemput ini dari Filipina. Oh iya langsung dijemput ya tadi. Dari bandara tadi BTW. Langsung kita jemput. Tapi gimana nih cara meyakinkan? Mungkin dari situ dulu kali ya. Gimana cara meyakinkan? Kan awalnya orang tua, aduh jangan deh, jangan deh. Terus sampai akhirnya ya udah coba aja gitu. Sebenarnya karena kan itu lumayan lama ya waktunya, kayak ada waktu sekitar 6 bulan dari pertama kali aku bilang kalau misalnya ada program ini gitu. Jadi pas hari itu dikontak sama Prodi, "Mah beneran tahu mah ini aku ditawarin mah buat ikut seleksi, kali aja kan ikut doang kok gitu." Sebenarnya kayak gitu aja sih, ngerayu-rayunya gitu. Terus ya udah deh, ya udah sana coba aja gitu, kalau rezeki mah dapet kan. Jadi ya udah akhirnya langsung konfirmasi ke Prodi kayak, ya udah Bapak saya tertarik buat ikut, walaupun dalam hati juga takut ya. Deg-degannya ada banget gitu. Deg-degannya ada banget. Dan itu tuh bareng sama fakultas-fakultas lain juga pastinya. Betul. Setiap fakultas apakah mengirimkan juga atau gimana tuh? Dari setiap fakultas tuh mereka ngirimin juga anak-anak mahasiswa berprestasi dari mereka. Navikom ini tuh kayaknya salah satu yang terbanyak gitu loh. Wow, Jadi emang banyak ya mahasiswa banyak. berprestasi di Vkom ya? Wah, keren banget.
tadi udah sempet di spill terlebih dahulu tuh cerita-ceritanya. Itu kan tadi baru prosesnya di awal ya. Iya. Nah, kita lanjut lagi mungkin pas kita udah nyampe di sana gitu. Bisa nggak diceritain gimana apakah ada pembelajaran yang ada di sana tuh sistemnya apakah beda dengan di Indonesia atau gimana? Oke, jadi sebenarnya kok dibilang pembelajaran, ini pembelajaran bukan cuma sekedar di kelas ya, tapi pembelajaran terhadap hidup juga gitu. Survive ya? Skill survive di negara orang gitu. Jadi kalau misalnya dari pembelajaran, itu aku ambil mata kuliah yang aku ambil program di sana juga sama kayak di sini, ambilnya Art of Communication. Jadi mata kuliah yang aku ambil pun masih linear sama jurusan aku. Aku ambil mata kuliah itu ada 4 mata kuliah dari anak tahun pertama, dari mata kuliah semester 1, semester 2, semester 3 sama semester 5 gitu. Jadi sebenarnya challenge dari masing-masingnya tuh ada, karena mereka semuanya social skill mereka semuanya bagus-bagus, terus mereka energetic, cheerful. Jadi kita juga ke bawah gitu loh. Bener. Terus dari sistem mata kuliahnya itu kita tiap hari. Jadi di hari yang sama, jam yang sama, mata kuliah yang sama, Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat? Iya. Dengan mata kuliah yang sama? Ya, di Sabtu kita ada mata kuliah daring. Berarti Kuliahnya sampai Sabtu. banyak banget ya? Iya, jadi kalau misal kita ada tugas hari ini, besok kumpulin gitu. Wow. Nggak di minggu depan. Gak di minggu depan? Iya. Gimana ya? Gimana pas, itu kan jatuhnya culture shock ya? Bener gak sih? Pas tahu proses ternyata pembelajarannya kayak gitu, kaget dong ya? Kaget sih, sebenarnya kaget, dan apalagi harus adjusting kan, Iya, dengan bahasanya, dengan Iya, benar. mata kuliahnya gitu. Udah gitu mata kuliahnya juga pasti yang related sama yang ada di fenomena di sekitar mereka, kita belajar soal itu. Cuman aku senengnya adalah aku menyadari bahwa dengan adanya jadwal yang tiap hari kayak gitu, bikin aku sama temen-temen aku tuh, kan waktu kita cuma 3 bulan nih, aku kan di sana 3 bulan, jadi aku bisa ketemu sama mereka setiap harinya gitu. Nah, terus karena ada gap bahasa ya, walaupun sehari-harinya mereka bahasa Inggris, kita belajar pakai bahasa Inggris, ada momen-momen di mana mereka tuh diskusi pakai bahasa Bisaya, pakai bahasa lokalnya. Jadi nggak pakai bahasa Tagalog gitu. Lumayan agak susah berarti ya untuk bukan menerima ya jatuhnya untuk beradaptasinya di sana ya? Ya lumayan lah, karena kadang diskusi mereka tanpa sadar mereka menggunakan pakai bahasa mereka, karena kan gimana pun juga mereka rasanya lebih nyaman kan untuk kita pakai bahasa kita sendiri gitu. Cuman mereka tuh semuanya helpful. Jadi ada momen dimana kita lagi diskusi, tiba-tiba mereka diskusinya itu tentang pemberitaan di Filipina pakai bahasa mereka. Udah tuh, kita diem karena kita udah lost in translation. Iya udah. Kayak aku siapa? Aku gimana ya gitu. Iya, aku siapa? Apa ya? Ini apa ya? Tiba-tiba ada teman kita yang dari depan nyamperin ke kita, langsung duduk. Jadi gini, ini tuh pembahasan kita sekarang soal ini. Kayak nggak ada yang minta, kita nggak minta karena kita sadar, oke, kita nggak boleh interrupt diskusi mereka kan. Iya, betul. Jadi aku bakal nanya ke sebelah aku atau siapapun nanti setelah mereka udah selesai gitu, setelah udah down gitu kan. Ternyata mereka banyak yang kayak, ini tenang aja, ini tuh dijelasin kayak gini gitu. Ternyata mereka tuh kayak ngerangkul banget ya? Ngerangkul banget, aku merasa alhamdulillah ya ternyata mereka ngerangkul Saling ngerangkul satu sama lain. Iya bener. Iya, seneng banget ya jadi dengarnya. Kan takutnya di sana pressure ya negara orang, kita harus menjaga Mana bawa nama kampus. bawa kampus. Iya. Nama kampus, nama negara juga kan sebenarnya kayak orang Indonesia nih gitu. Tapi kalau Sunday Summer di sana tuh ada identitas nggak sih yang perlu dibawa sama kamu di universitasnya apa? Kamu untuk mau apa ya? Ini loh sebagai mahasiswa dari Indonesia ada nggak sih identitas-identitas gitu? Kebetulan Pembeda. kemarin tuh kita kan ada hari batik tuh, di mana hari batik. Jadi kita berempat, karena kan kita kesana berempat ya. Kita gunain batik ke kampus, terus kita kenalin. Jadi hari ini di Indonesia hari batik loh. Batik tuh pakaian khas Indonesia. Ini batiknya kayak gini. Kita pakai batik untuk memperingati hari batik. Di semua tempat kita pakai batik gitu. Wow. Iya. Tapi jadi bahan, maksudnya dilihatin sama orang kan? Iya, Karena karena perhatian spotlight gitu kan? karena kita pakainya kayak semacam kebaya gitu, terus pakai batik. Iya beneran kayak Kira gitu. cuma yang kayak ya batik-batik pada umumnya biasa doang, ternyata kebaya. Iya, kebaya simpel sih, tapi tetap aja kita kembaran gitu. Jadi kalau kita ketemu mereka semua kayak, ini siapa nih? Gitu. Apa itu dari persiapan sebenarnya dari pas di bukan di sini, di Indo sini gitu? Kita emang nyiapin, tapi kita nggak mikir kalau oh ya hari H ada hari batik gitu. Karena kita mikirinnya untuk oke, kita bakalan ada kunjungan nih, mungkin
Jadi kita harus pakai dasarnya bawa lucu, membawa attire gitu kan. Identitas Indo mungkin Iya. ya. Terus akhirnya kita ngide hari Hamin 1 malam-malam kayak besok hari batik kita nggak mungkin nih biasa aja orang Indonesia nih gitu. Ini kenapa apa namanya dikirim ya, bukan dikirim. Dong, apa ya? Student exchange ke Untuk Karena memang memperkenalkan positive sekaligus. chemistry. Iya, sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia kayak gitu. Nah, ada nggak sih hal-hal baru yang bisa jadi apa ya, hal-hal yang berkesan buat kamu gitu di sana? Oke. Sebenarnya banyak jadi selama di sana itu kita punya kesempatan untuk ngenalin namanya itu ada Mobility Day. Jadi Mobility Day United Nation itu tuh acara-acara di mana teman-teman dari berbagai negara yang lagi exchange di UM itu untuk berbagi tentang negara mereka tuh kayak apa sih, terus apa aja mereka udah lewatin di Filipina. Nah, kita tuh di sana berkesempatan untuk berbagi itu, dan gak ada satupun dari tempat dimana kita membagikan cerita kita itu mereka tuh senyap karena full cheerful, energetic gitu. Itu berarti emang positif vibes ya kalau orang sekarang Betul. gitu ya. Iya. Vibes gitu. Rame banget. Jadi mereka karena kan kalau kita ngikutin, kita ngelihat ternyata mereka tuh kalau misalnya di kelas presentasi itu tuh bukannya open Q&A. Jadi audiensnya yang nanya terus kita yang jawab. Tapi justru kita yang ngepresentasiin, kita yang jawab, kita yang nanya. Oh wow. Jadi emang apa Iya. ya? Ekspresi Interaksi banget juga, ya, interaksi iya. juga bagus ya. Nah, kalau misalnya mereka bisa jawab, kita tuh bisa kasih hadiah ke mereka. Jadi selama di UM Nation Kita aja jawab gimana? Pengen dapat hadiahnya. kasihnya banyak tuh biasanya kayak macam-macam gitu. Nah, jadi kita nanti kita tuh bahas soal Indonesia tuh ada culture-nya ini, kita ngajarin di Indonesia tuh ada yang namanya salim. Di Indonesia tuh kita tuh pakai di kamar mandi kita tuh ada bidet, tapi kalau di sini kita nggak ada gitu, di Filipina tuh nggak ada gitu. Jadi kita kasih tahu culture shock kita, terus kalau kita sebagai anak komunikasi tuh kayak gimana sih mata kuliahnya gitu, apa kalau anak kriminologi tuh kayak gimana. Jadi karena kan mereka yang jadi audiens kita kan juga mahasiswa dari UM yang notabene-nya mereka beda-beda juga program studinya gitu, jadi itu juga hal yang baru gitu. Jadi kayak seneng banget ya, karena disambut hangat juga dari merekanya gitu. Iya, jadi akhirnya kita open Q&A kan. Ini apa sebutan untuk yang apa? Mereka tuh banyak banget jawab, dan jawabnya tuh bener-bener kayak aku gitu. Bener-bener kayak ayo udah sini majunya tuh lari gitu. Mereka nggak bisa biasa aja. Excited banget Banget. Oke, ini jawabannya apa? 1, 2, 3, salim. Ya. Jadi emang di sana tuh bukan cuma belajar, tapi saling mengenal budaya antara budaya Indonesia sama Filipina di sana juga ya. Iya, kita switch gitu. Tapi kalau seandainya aku mau tanya lebih lanjut nih, untuk program student exchange itu apakah di cover semua dari Bayangkara atau gimana? Alhamdulillahnya di cover ya untuk semuanya. Jadi tapi memang jadi tugas kita juga untuk bisa membawa nama Bayangkara dengan sangat baik gitu kan. Kita juga perlu pinter-pinter manage uang, manage waktu, segala-galanya kita perlu manage gitu. Oke, wah itu keren banget ya. Kapan lagi ke luar negeri, terus gratis, bener-bener di full itu dibayarin sama Bayangkara mulai dari uang saku berarti ya, perjalanan selama di sana dan yang lain-lainnya juga. Buat pemirsa di sini mungkin kalau seandainya kalian tertarik mau ikutan di tahun depan atau mungkin mau ke negara lain untuk pertukaran pelajar, bisa cari informasinya. Boleh, harus dicari. Worth it banget. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku. Kalau seandainya nih dikasih kesempatan lagi untuk belajar di negara lain, mau ke negara mana sih? Kira-kira? Aduh, mungkin UK ya. Kenapa? Karena lately aku lagi ngeliat film-film terus mereka ngomongnya pakai British accent gitu. Jadi enak aja nggak sih bawaannya kayak? Iya, mau belajar gimana sih kalau misal orang yang emang tinggal di 4 musim yang jauh banget dari Indonesia tuh kira-kira perbedaan signifikannya tuh apa gitu. Karena kan kayak di tempat yang deket kayak tinggalnya di Jakarta nih, ke Bekasi aja udah ada culture shock, ke Filipina apalagi kayak ke negara-negara lain kayak gitu sih. Betul banget. Kalau kamu sendiri ada nggak yang kira-kira negara tujuan buat jadi pembelajaran? Jepang Korea kali ya. Oh, iya sih di sana interesting banget ya. Betul, sangat interesting banget tuh dua negara ini. Kayak aku juga pengen deh. Mana? Jadi kayak pengen Mau ikut kemana deh kalau kamu? ke Turki ya. Nanti kalau seandainya pas pulang, jangan ya. Maksudnya lebih fasih dengan bahasanya kan, bahasanya tambah-tambah lagi di sana, nggak cuma satu bahasa doang. Oke,
Pemirsa dari Mabar, luar biasa banget obrolan kita pada hari ini, kedatangan 2 bintang tamu yang spesial, inspiratif, dan pastinya edukatif ya. Di sini diawalin tadi udah sama Raisa, terus ada Najwa juga. Tapi sebelum ke sesi terakhir, boleh dong motivasinya nih untuk pemirsa kita pada hari ini. Dari siapa dulu? Boleh dari Raisa dulu, boleh. Kalau motivasi sebenarnya saya juga butuh motivasi. Oh, aduh. Sebenarnya sama-sama butuh motivasi gitu. Mungkin saya juga butuh motivasi. Saling menguatkan. Tolong sekarang. Sebenarnya kalau membuat motivasi mungkin teman-teman percaya aja kalau setiap orang itu punya everyone has their own start and end. Jadi teman-teman percaya aja sama proses yang ada di diri sendiri lah. Yakin aja kalau misalnya kalian itu bisa gitu. Itu dia motivasi yang pertama dari bintang tamu kita. Yang kedua boleh dong. Pressure ya. Agak kaget ya gitu. Kalau sama sih aku sebenarnya butuh motivasi ya. Tapi mari kita coba gitu. Mari kita coba. Di kehidupan ini punya kesempatan hidup di dunia yang luas ini, alangkah baiknya buat kita explore sebanyak-banyaknya. Karena tahu dunia luas tuh bikin kita lebih sadar betapa bersyukurnya kita ada di sini kayak gitu. Itu keren banget. Itu dia kata-kata motivasi, kata-kata hari ini dari Raisa. Kata-kata hari ini dari Raisa dan Najwa yang pastinya perjalanan mereka juga cukup panjang, ada perjuangannya juga, ada proses sampai momen-momen baik sedih maupun senangnya ya. Nah, pastinya kita tahu bahwa perjuangan meraih prestasi itu nggak selalu mulus, tapi selalu ada jalan dalam menggapainya. Asik. Ini nggak cuma kata-kata hari ini dari MC-nya gitu. Oke. Nah selanjutnya pasti untuk pemirsa yang ada di sini, keseruan kita belum selesai sampai di sini pastinya, karena ada keseruan, ada kehebohan lagi setelah ini yang lebih hebat, yang lebih asik, yang lebih gokil. Ambil cemilannya, jangan lupa ambil minuman favorit kalian, duduk dengan tenang untuk tetap stay di Mabar, momen akrab bareng tapi receh. Dan tunggu kami setelah jeda iklan berikut. Hai teman-teman, aku boleh ikut main masak-masakan nggak? Ih, kamu tuh jangan ikut main. Kalau kamu ikut main, nanti mainannya jadi berantakan deh. Nanti mainan aku jadi rusak. Loh, kok tumben langsung naik? Biasanya nyapa ibu dulu kalau pulang main. Nah, ibu boleh masuk? Iya, Bu. Ada apa, Beni? Kok wajahnya sedih gitu? Tadi aku mau ikutan main sama teman-teman, tapi aku nggak boleh ikutan main sama mereka, Bu. Kamu udah baik kok, Bening. Kalau ada apa-apa, cerita ya sama ibu. Ibu pasti selalu ada buat Bening. Tapi Bening harus janji, jangan ngebalas mereka ya. Janji? Iya, Bu, Bening janji. Bullying bukan sekedar ejekan. Luka di hati bisa lebih dalam dari yang terlihat. Stop bullying, setiap anak berhak bahagia. Di rumah ini semua ada, tapi tak ada yang benar-benar hadir. Ketika tak ada yang mengajarkan, media mengambil alih. Anak belajar dari yang paling sering ia lihat, bukan dari yang paling ia butuh.
Saat layar lebih didengar daripada suara keluarga, hubungan perlahan memudar. Matikan layar, nyalakan perhatian. Setiap anak punya jiwa bermain. Mereka bermain dan senang-senang bersama. Namun, apakah setiap bermain mereka aman? Seorang anak bernama Raya, warga desa Cihanaga, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia setelah tubuhnya dipenuhi cacing. Menurut sang ibu, Raya sering bermain tanah di kolong rumah panggung milik mereka. Raya juga kerap mengeluhkan batuk serta sesak. Dunia anak adalah dunia bermain. Eksplorasi membuat anak membangun imajinasi tanpa batas. Untuk melindungi masa depan si kecil, cuci tangan dengan sabun. Cegah anak dari cacingan dengan rutin minum obat cacing setiap 6 bulan sekali. Kotor bermain itu seru, bersih setelahnya itu perlu. Kecanduan game bisa menyebabkan gangguan saraf di tangan, gangguan pola tidur, stres, kecemasan, dan hilangnya kontrol diri. Permainan yang adil tak cukup jika hidupmu jadi korban. Kak, ayo makan dulu keluar. Kamu udah dari pagi loh belum makan. Game mulu di kamar. Kendalikan waktumu, jangan sampai karakter di game mengendalikan hidupmu. Halo pemirsa, kembali lagi di Mabar, momen nakal bareng tapi receh. Kali ini gue nggak cuma sendirian aja di segmen kedua ini, bareng sama Ding Ding. Halo, gue Octavian yang akan nemenin kalian di Andai Pandai. Yes, bener banget. Jadi di segmen Andai Pandai kali ini kita bakal seru-seruan, bakal main games, bakal heboh, melatih kekompakan pastinya. Dan pastinya akan ada hadiah spesial. Spektakuler sekali sih ini hadiahnya. Bener banget. Bener. Hadiah uang tunai senilai Rp1.500.000. Wah, pastinya bakal menarik banget sih. Persaingan antara tim. Kalau gitu, daripada kita semua menunggu, lebih baik kita panggilin aja nggak sih timnya yang akan berlomba? Oke, boleh banget. Tim pertama dari yang mana nih? Mungkin dari sebelah kiri kali ya, dari sebelah kiri. Kita panggil aja langsung ya. Boleh. Tim biru. Ada yang nggak? Ada dong. Boleh keluarin. Boleh banget nih, yang nih. B-I-R-U, biru.
tim biru ya, kompak ya. Berarti tim selanjutnya harus lebih kompak lagi. Harus, wajib. Lebih energik lagi, lebih heboh lagi. Oke, boleh selanjutnya dari tim berapa? Tim mana? Tim coklat. Sebelumnya tim coklat ada yel-yelnya nggak nih? Udah pasti ada dong. Ayo kita dengar yel-yelnya nih. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W, O. Sabar kongkeng. Wih. Seru ya, tapi kurang kompak aja ya. Kekurangan brief mungkin kelompoknya ya. Oke, itu yang terakhir ya. Kita sambut lagi, harus lebih heboh lagi ya. Pasti harusnya lebih heboh sih Harus ya. lebih kompak lagi ya? Betul, karena warnanya cerah gitu ya. Cerah banget. Cerah banget. Kita langsung panggil Kelompok kuning. Lah, tim kuning ada yang pasti ada. Boleh. Masih paham ya, kita yel 1, 2, 3. Pada hari Selasa ku ikut mabar ceria. Kita datang dan kita yakin pasti juara. Datang ke sini pasti nggak bakal sia-sia. Pulang-pulang pasti kita bawa hadiah. Oi, tim kuning pasti juara. Tim kuning pasti juara. Tim kuning jaya. Keren banget ya. Pasti banget berenergik sekali ya tim kuning ini ya. Agak telat. tapi akhirnya Iya, betul. Mungkin udah kekumpul semua ya timnya ya. Sebelum kita mulai main, saya akan menjelaskan tentang rules gamenya ya. Jadi di sini kita ada 20 pertanyaan terdiri dari 15 pertanyaan umum dan 5 pertanyaan hitung-hitungan. Dan pertanyaan berisikan 100 poin. Jadi sebelum kalian ingin menjawabnya, kalian harus membunyikan bel terlebih dahulu. Dan bel tersebut dibunyikan setelah pertanyaan diberikan oleh kita ya. boleh belnya dari mereka. Boleh. Mungkin dari tim biru. Belnya gimana? Baik banget. Siapa? Belnya gimana? Kalau tim kuning. Haters. Kalau tim kuning belnya agak effort ya, agak neken gitu. Gitu ya. Jadi buat tim kuning mungkin harus lebih tekan ya biar lebih kedengeran ya. Betul. Lebih dipencet lagi. Gimana, udah siap berarti semuanya? Bisa kita mulai? Bisa. Nanti setelah pertanyaan selesai langsung dibunyiin belnya. Sudah siap? Boleh langsung disiapin belnya? Ayo cepet-cepetan ini ya. Di pertanyaan pertama, apa nama gunung tertinggi di dunia? Ini dulu. Tim coklat duluan. Jawabannya adalah Gunung Everest. Ayo fokus ya. Mungkin belum fokus nih, belum panas kayaknya Cilani. Ini sebenarnya emang gampang. Tapi ingat ya, ini pilihan ganda. Jadi belum disebutin ABCD. Gimana kalau kita ulang pertanyaannya? Oke, nanti ya Cila sebutin dulu ya. Iya betul, disebutin dulu ABCD-nya berapa. Langsung boleh dipencet belnya. Oke, siap ya? Siap. Apa nama gunung tertinggi di dunia? A. Gunung Rinjani. B. Gunung Fuji. C. Gunung Everest. D. Gunung Semeru. Oke, tim kuning silakan jawab. Gunung Fuji. Kalau tim kuning salah menjawab, maka yang kedua yang bisa menjawab tim coklat. Tim coklat, apa jawabannya? Gunung Everest.
bisa untuk Masih bisa menjawab. untuk menjawab pastinya. Lebih heboh lagi, lebih kompak lagi. Selanjutnya Okta. Oke, di sini akan saya lanjutkan ya. Pertanyaan berikutnya. Tari piring berasal dari daerah A. Bali, B. Sumatera Barat, C. Aceh, D. Jawa Barat. Yang mana dia? Jawabannya dulu. Jawabannya B, Sumatera Barat. Betul. Ini tim B bener mulu ada punya jawabannya ya. Mungkin ada tim B anak IPS mungkin ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa lambang dari sila ketiga? A. Pohon beringin, B. Padi dan kapas, C. Rantai, D. Garuda. Oke, biru. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A, pohon beringin. Mana? Sumber sportif ya, kita sportif ya. Kita sportif ya, kita sportif ya. Ada kepercayaan yang hilang ada. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi ya. Apa nama mata uang India? A. Baht, B. Yen, C. Rupiah, and D. Rial. Biru. Biru. Kalian diam. belum selesai. Biru. Silakan menjawab. Jawabannya C, rupiah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jonathan Christie merupakan seorang atlet dari cabang olahraga A. Basket, B. Sepak bola, C. Tenis, dan D. Bulu tangkis. Jawabannya D, bulu tangkis. Agak effort ya. Mungkin ayamnya agak sesak nafas ya, punya asma kayaknya, punya asma. Oke, pertanyaan selanjutnya. Lagu Ampar-Ampar Pisang merupakan lagu dari daerah A. Kalimantan Selatan, B. Kalimantan Barat, C. Aceh, dan D. Papua. Jawabannya adalah A, Kalimantan Selatan. Kuning duduk aja, kuning. Pertanyaannya masih banyak, kok tenang aja. Jadi buat tim kuning ya, siapa tahu di pertanyaan selanjutnya tim kuning bisa menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh Sila. Oke. Selanjutnya, negara manakah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia? Belum, tahan dulu. A. Jepang, B. Tiongkok, C. India, D. Amerika. Oke, kuning boleh
Kau adalah kita lanjut ya pertanyaan berikutnya ya. Lanjut. Hewan apa yang dijuluki raja hutan? A. Monyet. B. Singa. C. Buaya. D. Gurita. Tim coklat boleh bersilakan menjawab. Jawabannya B, singa. Betul. Mungkin pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir pilihan ganda. Planet apa yang dikenal sebagai planet merah? A. Jurang. Nggak bisa. Sabar ya tim coklat ya. Mungkin tim coklat ini membalas sekali ya. Ini nembak-nembak. Oke. Pertanyaan terakhir diulang. Planet apa yang dikenal sebagai planet merah? A. Bumi. B. Pluto. C. Mars. D. Venus. Oke, bisa menjawab. Tim kuning ini sebenarnya tahu ya, tapi agak lemot. Lemot mungkin ya. Mungkin merendah dulu dia. Oh iya, betul. Di akhir langsung di boom. Iya, betul. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin itu aja sih pertanyaan dari kita ya. Tutup dong kalau gitu. Pertanyaannya nanti kita akan adakan lagi ya, karena pertanyaan pilihan gandanya sudah habis. Nah, oh masih mau lagi? Pertanyaan terakhir nih ya, pertanyaan terakhir. Banten. Penduduk Banten merupakan dari suku A. Batak. B. Mandailing. C. Baduy. D. Toraja. Jawabannya adalah C, Baduy. Oke, babak pengetahuannya umum udah selesai ya kali ini ya. Gimana, seru nggak nih menurut kalian nih? Masih ada babak selanjutnya. Pasti babak selanjutnya pasti lebih susah. Saywar. Babak selanjutnya kita akan bawakan 5 pertanyaan, tapi kesulitannya di atas yang tadi. Siap-siap. Meledak otaknya karena apa? Sesi apa? Karena kita akan menjadi sesi matematika. Pusing. Sudah siap. Iya. Anak IPA ya? Suka hitung-hitungan. Yang ngajarin ya? Oke. Betul, di babak selanjutnya ini kita akan ada 5 pertanyaan hitung-hitungan. Jadi disiapkan. Betul. Catatannya udah siap? Sudah siap ya? Kita mulai. Sudah siap semua ya? Sudah. Kita mulai. Berapakah hasil dari 900 dibagi 2? Oke.
Masih ya, dia masih ya menggunakan sempoh ya. Masih boleh. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, berapakah hasil dari 400 dibagi 2? Biru ya? Jawabannya adalah 16. Kayak begitu ya mungkin ya untuk melihat atau bukan ya. Nggak yakin itu katanya. Iya, oke. Mungkin pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaannya didengar baik-baik. Sebuah kelompok pencinta alam melakukan kegiatan bersih-bersih di kawasan gunung. Gunung apakah itu? Kan nggak tahu ya kita. Diulang pertanyaannya. Iya, betul. Sebuah kelompok pencinta alam melakukan kegiatan bersih-bersih di kawasan gunung. Mereka dibagi menjadi 15 tim dan setiap tim bertugas mengumpulkan sampah di jalur berbeda. Dalam satu hari, setiap tim berhasil mengumpulkan 38 kantong sampah. Berapa total kantong sampah yang berkumpul dari seluruh tim? Ada selebrasinya ya sekarang kalau jawab betul langsung ada selebrasinya dia. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir nih, ayo nih rebutan nih. Rebutan ya. Perhatikan baik-baik. Adika membeli 300 buah buku tulis untuk dibagikan ke panti asuhan Cinta Bunda. Lalu Dava ikut menyumbang buku tulis sebanyak 150 buah. Namun ketika di perjalanan buku tulis yang dibawa oleh Dava hilang 50. Berapakah jumlah buku yang akan diberikan ke panti asuhan Bunda? Jawab itu. Jawabannya adalah 400. Hitung dong. Oh, pakai semua makanya ketinggalan ya. Agak susah ya. Udah ada lagu gitu ya. Udah ya, tapi jaringannya yang bermasalah ternyata ya. Ada kendalanya juga ya. Ada kendala ya. Udah hotin dulu dong berempat gak ada yang hotin. Iya nih, aduh. Oke, pertanyaan di sesi ini telah selesai. Ada lagi pertanyaan lagi? Mungkin itu aja. Siapa yang menang? Pertanyaannya nih. Satu lagi. Ini kalau kayak gini kayak gue suruh ngitung juga deh. Kalau satu pertanyaan lagi gue suruh ngitung lagi nih. Itu aja dulu ya. Ya. Masa kamu ngitung? Tolong gue coba dong. Oke. Ya mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan yang sangat membanggakan ya karena mematikan. Betul. Jadi gimana? Susah atau gampang tuh pertanyaan tadi? Easy. Oh easy. Oh mungkin nextnya kita akan kasih ini sih next episode ya. Mau. Next episode kita nggak undang mereka aja. Oke, walaupun semua pertanyaan udah selesai, tapi jangan kemana-mana nih ya buat kalian para permisa. Karena setelah ini kita akan menghitung poin-poin dari setiap tim. Dari tim kuning, Tim kuning, coklat, dan tim biru. Ya, Mana betul. tim yang mana?
tersebut. Dan siapakah pemenang dan atau pengumpulan terbanyak dari poin-poinnya ya? Betul. Karena pemenang dari tim ini akan mendapatkan hadiah spesial senilai 1 juta rupiah. Kayaknya pesimis banget. Oke, buat pemirsa semuanya yang ada di sini jangan kemana-mana karena kita akan bertemu lagi untuk pengumuman siapakah yang akan menjadi pemenang di sesi hari ini. Betul. Dan pokoknya kalian harus tetap stay di sini, siapkan cemilan dan minuman favorit kalian karena tetap di Mamer. Momen akrab bareng Sapi Receh. Setiap hari kita bersama, tapi terkadang terasa jauh. Tanpa sadar, layar membuat jarak di antara kita. Dekat secara sinyal, tapi jauh secara perhatian. Katanya, makan bersama itu mempererat keluarga. Tapi kalau yang disuapin cuma konten, perut kenyang, hati kosong. Ruangnya masih sama, cuma tawa yang udah nggak ada. Mungkin karena kita lupa cara hadir. Saat semuanya hilang, kita tersadar bahwa bisa menatap lama layar gadget tapi terlalu abai untuk menatap lama wajah anak. Bukan hanya dari gadget, tapi dari dunia nyata. Sisakan waktumu bersama keluarga sebelum waktu itu hilang. Dari rasa ingin tahu kecil menjadi kebiasaan yang menutup pandangannya terhadap dunia. Perlahan, ia kehilangan semangat, fokus, dan masa depan. Matanya masih terbuka, tapi jiwanya tertutup. Ayo dikerjakan. Tugas kamu menumpuk. Ayo dikerjakan. Tugas kamu menumpuk. Ayo dikerjakan. Kamu tahu rasanya kan? Ketika deadline mendekat, tugas menumpuk dan suara di kepalamu mulai berbisik. Ini salahmu. Kamu yang menunda. Kamu yang bodoh. Dit, besok bisa diselesaikan kan? Belum. Deadline tinggal besok. Kamu bakal gagal. Semuanya berantakan gak bakal selesai. Ini terlalu banyak. Kamu bakal gagal. Semuanya berantakan gara-gara kamu. Semakin kamu menyalahkan dirimu sendiri, semakin berat beban yang kamu pikul. Berhenti, tarik nafas, dan ingat, kamu bukan musuhmu sendiri. Self-compassion bukan berarti membiarkan diri gagal, tapi memberikan dirimu ruang untuk bangkit, satu langkah pada satu waktu.
kamu layak mendapatkan kebaikan itu, bahkan dari dirimu sendiri. Kembali lagi di Mabar, momen akrab bareng tapi receh. Oke sahabat Mabar, kita udah sampai di penghitungan poin nih ya. Betul banget. Kita tadi udah hitung terlebih dahulu poin dari masing-masing tim kita. Tapi kayaknya lebih heboh lagi kalau seandainya kita minta iri lagi kali. Iya, sebelum kita menyampaikan poin-poinnya ya. Betul. Udah siap nggak? Siap. Siap. Siap ya Pak? Siapin anak. Mungkin kita dengar yelnya dari tim biru dulu kali ya. Tim biru. Silakan yelnya. B I R U biru biru biru. Semangat ya sekarang ya daripada awal ya. Betul. Selanjutnya kita siapa? Selanjutnya dari tim coklat mana yelnya? 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Keren. Mantap. Ini dari awal sampai akhir benar konsisten gitu. Konsisten, gak ada perubahan, gak ada peningkatan, gak ada pengurangan. Ulang. Oke, kita kasih kesempatan ke tim coklat untuk yelnya. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Keren. Keren. Semangat. Tetap tidak ada perubahan. Oke, tim selanjutnya yaitu tim kuning. Pada hari Selasa ikut konten ceria. Kita jangan kita yang pasti juara. Jangan berpikir pada hadiah. Bola pasti kita bawa hadiah. Tim kuning ada rappernya ya. Tadi saya kira ini rappernya, ternyata yang ini. Masih ada itu. Betul. Tetap konsisten juga. Tetap konsisten dengan ambience yang sama ya. Konsisten juga dihujat dari tim yang lain. Betul, sangat semangatnya. Oke. Tadi kita udah hitung poin-poinnya. Iya, dan kita udah mendengar yel dari mereka. Bagus banget, keren banget. Walaupun ada yang nggak kompak tapi bagus banget. Betul. Mungkin langsung aja kita ke ini ya, pengumuman poin ya. Oke. Jeng gitu dong. Oke, kita akan Oke, kita akan menyebutkan poin. Digabung mereka timnya. Iya. Digabung tapi poinnya nggak bisa gabung ya. Bener banget. Oke, tim biru meraih skor 700 poin. Oke, kita lanjut ke tim coklat. Tim coklat meraih poin sebanyak 700 poin. Apakah tim kuning juga sama atau kurang atau lebih ya? Kita sini. Oh, mereka sudah sangat percaya diri ya, sangat percaya diri ya. Sudah siap? Sudah siap? 700, 200. Tim kuning. Tim kuning meraih poin sebanyak 800
Oke. Tadi sesuai omongan di awal, dapat hadiah senilai berapa? Kita yang nyumbang. Ya boleh tim kuning maju ke depan. Tim kuning. Maju dulu. Ayo aku juga ya. Biar dibagi-bagi ya. Biar dapat hadiah. Ya sebelah sini. Oke. Dan ini kita menyatakan pemenangnya adalah tim kuning. Dan pemenang senilai Rp1.500.000 dari HNY Express. Ini ya. Berapa sih itu? Berapa dia? Berapa? Nanti kita mau makan jalan-jalan. Jangan lupa dipotong pajak di akhir. Pajak kita menang ya. Langsung menang. Ya oke. Ada persembahan? Ada persembahan mungkin. Mungkin untuk pemirsa. Kasih mau apa? Terima kasih untuk Bapak saya yang sudah mendukung saya di rumah dan mama saya yang lagi ada di balik papan sudah mendukung saya. Makasih atas doanya, kita telah juara satu. Dan kita ada sepakat duit dana ini akan kita salurkan kemana? Kantin aja ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup. Oke, cukup. Ya kalau itu sih untuk tim kuning ya, dan untuk tim biru dan tim coklat jangan berkecil hati karena kalian bisa lanjut di episode selanjutnya ya. Ditunggu di episode selanjutnya. Iya, betul. Enggak. Jadi semua temenan ya? Berantem. Iya, betul. Oke, baik. Nah, kita udah gak terasa juga, udah di ujung acara. Iya nih, gak kerasa banget ya. Segmen yang seru. Seru banget Yang heboh. dengan tim-tim yang sangat spektakuler sekali ya. Iya, yang keren-keren banget ya, heboh banget. Heboh banget pokoknya. Terima kasih telah menyaksikan Mabar Momen Akrab bareng Tat